kita tetap butuh waktu berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat kepada Allah. Gak ada yang tahu, hadirin. Bagi yang belum pernah, cobalah, hadirin. Itu salah satu hal terindah di dunia. Sa'atun yunaji fiha rabbahu. Yang pertama adalah waktu yang kita gunakan dan kita habiskan untuk munajat kepada Allah. Bermunajat, hadirin. Berkhalwat kepada Rabbul Alamin. Itu gonimahnya orang-orang beriman. Kata Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala, bahwa orang beriman itu yakhlu liyagnam, dia itu suka berkhalwat. Apa arti berkhalwat? Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau malaikat-malaikat Allah dan Allah. Tidak ada manusia lain di situ. Termasuk orang-orang terdekat saya, Pak Ustadz, termasuk orang-orang terdekat. Hanya kita. Lalu istri ditaruh di mana, Pak Ustadz? Terserah, hadirin. Loh, terserah kondisi masing-masing maksud saya. Orang beda. Rumah kita berbeda. Tapi rumahku kecil, Pak Ustadz. Bisa jadi nggak di rumah, di masjid misalnya. Kita iktikaf. Atau pada saat istri kita di rumah mertua kita, anak-anak sekolah, atau anak-anak tidur, istri tidur. Biasanya kita bangun tahajud sama istri, atau kita sama-sama bangun untuk sholat. Biasa bangun sama istri jam berapa, hadirin? Ya Allah. Oke, pertanyaannya saya, terakhir bangun sama istri kapan, hadirin? Kayak udah lama, hadirin, lupa. Oh, karena belum punya istri. Ibu-ibu di belakang dengar, nggak diakuin, hadirin. Mungkin biasanya kita bangun jam 3, coba ambil porsi lebih dulu lah. Kalau istri kita bangun, kita udah nggak punya waktu lagi, atau kita nggak punya ruangan kosong. Tapi kalau kita masih punya ruang kosong, kita bisa bagi, kita di ruangan ini, istri kita di ruangan itu. Istri kita di kamar, kita misalnya di ruang tamu atau di kamar tamu. Intinya berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ulama menjelaskan, di antaranya Syekhul Islam, bahwa amalan sosial yang sunnah itu punya kedudukan yang sangat besar. Bahkan Nabi kita SAW bersabda, la'an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tabrani, aku berjalan bersama saudaraku, bersama temanku dalam rangka membantu dia menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan urusannya, mencari hajat dan kebutuhannya. Itu lebih aku sukai, lebih afdol dibanding aku beriktikaf di masjid ini selama 1 bulan penuh. Masjid ini ada, masjid apa ini? Wal Azhar, Madinah, hadirin, ya Allah. Emangnya Nabi SAW orang Bekasi? Mas, ini yang bersabda itu Rasulullah SAW. Masjid ini
Al-Azhar Pak Ustadz di masjid. Iya ngerti. Tapi hadis ini disampaikan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi 1 bulan. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih suka mengantarkan saudara untuk memenuhi kebutuhannya. Kenapa? Kata para ulama, amalan sosial yang sunnah itu pahalanya sangat besar. Namun hadirin sekalian, namun kata sebagian para ulama seperti Syekhul Islam, bukan berarti kita tidak punya waktu untuk berkhalwat dengan Allah. Bukan berarti seluruh waktu kita sibuk hanya dengan manusia. Menolong manusia. Menolong manusia penting. Innama tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong, diberikan rizki karena orang-orang kecil di antara kalian. Namun sekali lagi, kita tetap butuh waktu berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat kepada Allah. Enggak ada yang tahu hadirin. Bagi yang belum pernah, cobalah hadirin. Itu salah satu hal terindah di dunia. Hadirin, bukankah Nabi kita SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi mereka di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka siapa hadirin? Rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Seseorang yang berzikir, membaca Al-Quran, mengingat Allah sendirian, gak ada siapa-siapa, lalu ia tenggelam dalam zikirnya tersebut sampai air matanya pun menetes. Orang-orang seperti itu akan dinaungi pada hari kiamat di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Bukankah kita butuh naungan itu hadirin? Bukankah itu hari yang paling mencekam dalam kehidupan seorang hamba? Bukankah pada hari itu yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi? Pada hari itu seseorang akan menghindari saudaranya sendiri. Ia pergi, ia menjauh dari keluarga saudaranya itu. Wa ummihi wa abi, ia menjauh dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, ia menyingkir dan menjauh dari istri dan anak-anak. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang hanya ingin mengurus urusannya sendiri. Bukankah itu rangkaian ayat yang kita baca dalam surat Abasa? Hari yang menakutkan. Dan pada saat hari yang begitu mencekam, ketika matahari hanya 1 mil di atas kita, Allah kasih naungan, tapi tidak untuk setiap orang. Hanya 7 golongan. Dan di antara 7 golongan tersebut, rajulun dzakarallahu khalian, seseorang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran ketika sedang sendiri hadirin. Ketika enggak ada waktunya kita bareng orang, ada waktunya kita ditasmi, didengarkan dan dibenarkan bacaan kita, tapi ada waktunya hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, bukankah kalau setiap kita ditanya apakah Anda mencintai Allah, maka kita akan menjawab, saya mencintai Allah. Hadirin, bukankah seseorang selalu menginginkan waktu berdua-duaan dengan kekasihnya? Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mendistract, tidak ada yang masuk pada waktu-waktu tersebut. Kita butuh privacy dengan orang-orang yang kita cintai. Kita butuh privacy dengan orang-orang yang kita sayangi. Kalau itu dengan makhluk, kalau itu dengan manusia, lalu bagaimana dengan seorang hamba
yang mencintai Allah Subhanahu wa taala? Mungkinkah tidak punya waktu berkhalwat dengan Allah? Mungkinkah tidak punya waktu berdua-duaan saja, hadirin sekalian? Lalu ia cerita, ia curhat kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yakub cerita tentang masalah beliau, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya menceritakan kepiluan dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bukankah banyak orang di dunia pergaulan itu berbicara, curhat, atau ketemu dengan temannya berjam-jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, hanya karena ia membutuhkan pendengar setia. Ia nggak membutuhkan nasihat, ia nggak membutuhkan masukan, dia hanya membutuhkan pendengar. Ia hanya butuh telinga dari sahabatnya. Kalau itu yang kita lakukan, pada saat kita punya masalah, kita akan cari teman kita. Kalau kita punya masalah, kita akan cari sahabat kita. Bapak-bapak nggak langsung pulang ke rumah, lalu hubungi sahabat kita dan kita minta, lo ada waktu nggak, kita cari angin dulu yuk. Dan teman kita akan paham, begitu clue-nya atau passwordnya cari angin berarti kita punya masalah. Dan dia selalu ada buat kita. Maka kita ketemu jam 8 malam, jam 9 malam, kita bicara dari A sampai Z, dan kita baru pulang jam 1 malam. Dapat solusi? Seringkali tidak. Dapat nasihat? Seringkali yang mendengar lebih banyak masalahnya daripada kita. Hadirin Allah muliakan. Tapi itu pola yang kita lakukan selama ini. Lalu bagaimana dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Bagaimana dengan As-Sami' yang maha mendengar? Dan di samping ia maha mendengar, fahuwa ala kulli syai'in qadir. Ia maha berkuasa atas segala sesuatu. Apa susahnya Allah selesaikan masalah kita dalam hitungan detik? Bukankah kita baca surat Yasin lalu kita membaca sebuah ayat, kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun fayakun, terjadi, maka terjadilah. Tapi mana waktu berkhalwat dengan Allah? Mana waktu cerita kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah tandus yang bernama Bakkah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau berjalan, dan ketika berada di sebuah spot yang tidak bisa diakses oleh Hajar, tidak bisa dilihat oleh Hajar, maka beliau membalikkan badannya menuju Ka'bah. Lalu beliau berbicara, beliau berdoa, beliau berkhalwat dengan Allah. Beliau ceritakan masalahnya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, ya Rabb kami, aku baru saja meninggalkan istri dan anakku di sebuah lembah min ghairi dzi zar'in, yang tidak ada kehidupan di sana. Tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Tapi ada harapan. Karena aku tinggalkan mereka berdua inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, semata-mata aku tinggalkan mereka agar mereka menegakkan sholat, menegakkan sholat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Lihat, setelah bercerita kepada Allah, setelah bercerita hadirin, baru Nabi Ibrahim masuk ke permintaan. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia itu condong kepada mereka, terpaut ke mereka. Karena kalau tidak ada manusia yang tertarik tinggal di lembah itu, maka Hajar dan Ismail akan wafat kemungkinan. Maka sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai ayah, dan seorang yang sangat jenius, beliau meminta sebuah hal yang sangat jitu. Ya Allah, buat hati manusia itu condong kepada mereka, terpaut ke Ka'bah, agar ada kehidupan di sana, agar mereka tidak seorang diri,
Apa yang bisa dilakukan seorang wanita dengan anak kecilnya kalau nggak ada siapa-siapa? Makanya kata para ulama, apabila detik ini kita merasa kangen ke Masjidil Haram, kita merasa rindu untuk ke Ka'bah al-Musyarrafah, ketahuilah pada detik itu pesannya adalah doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah sampai hari ini. Setiap keinginan untuk umrah, setiap harapan untuk mengunjungi Masjidil Haram, itu adalah jawaban Allah dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa dengan doa tersebut. Betapa powerfulnya doa beliau, hadirin. Doa yang dipanjatkan dalam surat Ibrahim ayat 37. Setiap rasa rindu ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, itu karena doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah. Itu salah satu sebabnya. Powerful, hadirin. Lihat powerfulnya berkholwat dengan Allah sampai hari ini. Sampai kita yang gak ada hubungannya dengan keluarga itu secara langsung merasakan dampak dari berkholwatnya Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu. Dan lihat bagaimana Nabi Ibrahim bercerita, hadirin, bercerita. Apa susahnya Nabi Ibrahim to the point kepada Allah? Langsung aja di skip. Nabi Ibrahim ngomong, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Emangnya Allah nggak tahu, hadirin sekalian? Allah Al-Alim, Allah Al-Khabir, Allah As-Sami', Allah Al-Basir. Allah mengetahui apa yang Nabi Ibrahim lakukan, dan beliau lakukan itu karena perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kenapa Nabi Ibrahim bercerita? Karena disitulah kenikmatan bermunajat, hadirin. Disitulah sensasi berkholwat yang tidak pernah akan bisa dimengerti kecuali orang yang pernah ngejalanin itu. Hadirin, pernah lihat kasus hukuman mati berapa bulan lagi, lalu ditanya, apa yang kamu inginkan? Saya hanya ingin ketemu istri saya. Ada yang mengatakan saya hanya ingin ketemu ibu saya. Atau ada yang mengatakan saya hanya ingin ketemu anak saya. Lalu dipertemukan. Dan sebagian mereka itu nggak bicara, hadirin, hanya meluk. Tapi itu kado yang sangat mewah sebelum dia harus menjalankan hukuman tersebut. Hadirin, kebersamaan dengan pihak yang dicintai selalu indah. Itu yang diinginkan para pencinta, hadirin. Para pencinta itu mengetahui dan menyadari bahwa kebersamaan lebih mahal daripada harta. Kebersamaan itu lebih mewah daripada fasilitas dunia. Lalu kita tanyakan kepada diri kita, berapa kali kita bermunajat kepada Allah? Sesering apa kita punya waktu bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala? Lihat Nabi Ibrahim cerita, ya Allah, aku tinggalkan istri dan anakku di lembah yang tidak ada penghuninya, gak ada air, gak ada pohon korma, gak ada pohon kelapa, gak ada pohon beringin, gak ada pohon jati, gak ada buah-buahan, gak ada onta di sana, gak ada air. Dan Allah tahu itu semua. Allah Al-Alim, Allah Maha tahu. Tapi menceritakan sesuatu di hadapan yang kita cintai, itu adalah sensasi, hadirin. Itu adalah kenikmatan. Maka hidup ini cuma sekali, jamaah. Masa kita nggak pernah merasakan sensasi itu? Kita hidup dengan makhluk, mana waktu dengan Allah? Kalau kebersamaan kita dengan orang yang paling baik di Jabotabek saja selalu indah. Kalau kita dikasih kesempatan ketemu sama orang yang paling baik se-Jabotabek, maka kita akan begitu berkesan, dan kita akan ceritakan kebersamaan kita ke istri kita, ke suami kita, ke anak-anak kita.
Lalu mana kebersamaan bersama Al-Muhsin yang maha baik, Al-Karim yang maha dermawan, Al-Aziz, Ar-Rahmanur Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemana kita selama ini hadirin? Kok nggak ada waktu untuk itu? Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, punya waktulah dengan Allah Subhanahu wa taala.